Halo semuanya jemaat terkasih dalam Tuhan, jemaat Gereja Generasi Apostolik, how are you today? Kita akan siapkan diri kita untuk memberi makan rohani kepada manusia roh kita, untuk melengkapi kalian. Ingat di episode sebelumnya, 5M, yang Allah akan lakukan kepada semua kita, orang-orang percaya yang ada di seluruh dunia, di dalam tubuh Kristus, dalam hubungan brotherhood, kita semua ngalami badai yang sama, penderitaan yang sama, perlawanan dari iblis yang sama. Oke, karena ingat ya, setan benci Allah kita. And ingat di 1 Petrus 5, 7 dan 8, persembunyian kita di mana? Di Allah. Jadi kalau Allah di pihak kita, makanya Paulus berkata, siapa yang bisa melawan kita? Kok ada Allah di pihak kita, kita dilawan? Oh, of course dong, kan iblis kan benci Allah. Tentu akan ditentang terus, dan terus dia akan nantang Tuhan terus. Sama kayak Goliat terhadap Daud. Every battle itu karena Anda di pihak Allah. Tapi jangan takut, karena Allah yang telah memberikan anaknya, masa dia gak akan memberikan semuanya kepada kita? Untuk membuat kita menjadi bejana yang menyatakan kemuliaan Allah. Amin. Ayo kita mulai ya, kita doa ya. Bapa, kami minta di dalam nama Yesus penyertaan-Mu dalam daily fit ini. Terima kasih Roh Kudus berhembus pada setiap kami, penolong kami, guru kami, dalam nama Yesus Kristus. Amen. 1 Petrus pasal 5 ayat 9 dan 10. Seperti kita telah ketahui tadi bahwa di ayat 9 dikatakan bahwa di tengah-tengah kita hidup dalam pemeliharaan kepedulian Allah kita, pemeliharaan Allah kita, 1 Petrus 5:7, right? Tetapi tidak berarti Anda lengah, tidak berarti Anda letoy, tidak Anda berarti leha-leha, lehoi-lehoi, dan tidak berarti Anda cuek sama Tuhan. Justru tempat satu-satunya Anda aman dalam pemeliharaan, di mana you are safe and secure, is when you do your 5S principle. Kalau Anda memiliki ritme hidup 5S. Dan orang-orang yang tidak bikin ritme hidup itu bahasa lainnya tralis. Anda yang suka berkebun, suka tanaman, mau apakah daerahnya itu besar atau kecil, gak peduli. Ada tanaman merambat, ada tanaman yang berupa pohon besar. Tanaman yang merambat akan menghasilkan bunga dan buah yang luar biasa kalau ada tralisnya. Itu cangkrangan besi atau kawat aluminium yang dibuat kotak-kotak sehingga dia merambat di situ. Terong, anggur terutama deh, kita pakai anggur Yohanes 15, right? Tujuannya diteraliskan kan untuk apa? Untuk supaya berbuah lebih banyak dan buahnya ramnum gitu, right? Nah, orang yang memiliki ritme hidup itu seperti buah anggur, tanaman pohon anggur di tralisnya. Alright, seperti tanaman pohon vanila. Saya di Manado baru belajar vanila itu ternyata merambat juga. Oke. Nah, kalau Anda sudah bikin ritme hidup ini, udah pasti Anda ada di hadirat Tuhan. Apakah sudah ada jawaban? Belum, gak apa-apa. Yang penting Anda menanti Tuhan full of expectation, penuh dengan pengharapan. Just wait upon the Lord. Wait upon the Lord. Anda akan mendapat kekuatan baru. Anda berlari tidak akan menjadi lemah. Anda akan berjalan tidak menjadi lesu. Remember that? Waiting with expectation. Memberi kekuatan Allah masuk kepada Anda. Ini sesi pengajaran berikutnya lagi ya. What does it mean? Waktu Anda melakukan 5S itu. Anyway, hasilnya Anda safe and secure dalam pemeliharaan Tuhan. 2, bahwa si iblis berjalan keliling-keliling seperti singa mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Ternyata adanya iblis keliling, Anda tetap lawan, bukan pasif di dalam hadirat Tuhan. Tetap sadar dia lagi keliling-keliling, kirimin berita-berita yang sifatnya mengintimidasi Anda. Di tengah-tengah COVID-19 ini, Anda benci gak sih sama COVID-19? Aduh, aku benci dengan purple passion. Duh, bencinya gak keruan aku. Apalagi setelah tahu ada orang yang tinggal dari ART kami, asisten rumah tangga kami yang terpapar. Nah, cuman pas dia lagi swab, baru ketahuan, langsung kita isolasi mandirikan dia. Sambil kita pelan-pelan kasih penganyoman ya. Bagaimana, apa itu isolasi mandiri, apa efeknya. Kan udah dengar bahayanya COVID kan. Sekarang maskernya bukan 1 tapi 2, kita ajarin.
Nah, sampai dia tenang, kita pelihara makanannya, cuciannya, semua bahan cucinya semua dia bisa lakukan sendiri. Majority sembuh semua, Tapi kita yang serumah dengan ART kita, satu rumah kita disinfektan dan kita pun swab langsung hari yang sama. Dan isolasi mandiri 5 hari, kemudian kita PCR. Sampai tahu benar-benar tuh negatif semua. Nah, kalau Anda seperti ini berarti Anda sedang berjaga-jaga dan melawan iblis dengan iman yang teguh. Artinya never lose sight of God. Jangan sampai hilang pandanganmu pada Tuhan. Justru semakin difokus kepada Tuhan. Dipusatkan pikiranmu pada Tuhan, pemimpin imanmu dan penyempurna imanmu. Korek? Nah, lanjut. Sebab kamu tahu problem seperti ini sekarang. Semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. So melalui penderitaan, kita actually akan mengalami pembentukan karakter Kristus. Nah, kita lihat nih ya sebagai penutup ayat 10. Dan Allah, our Father, Bapak kita, sumber segala kasih karunia, sumber all grace. And ingat ya di ayat 5, Allah benci dan menolak orang congkak, tapi melimpahi menghujani kasih karunia kepada orang rendah hati. Never forget. Tempat untuk Anda bisa mendapat pertolongan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan is humility, kerendahan hati. Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu dan sesudah kamu menderita seketika lamanya. Saya mau konklusikan seperti ini. So, faktanya kita mesti melawan iblis, kita mesti berjaga-jaga, sadar. Sekalipun engkau aman dalam pemeliharaan Tuhan, tidak berarti kamu tidak mendengar secara fisik berita-berita palsu dustanya setan. You do, and itu penuh di hoax. Okay? Nah, pada waktu itu terjadi, semakin itu berita negatif yang bikin Anda takut mulai timbul, datang ke Tuhan and duduk di kaki Tuhan sampai pikiranmu tenang, teduh. Oke? Can you understand this? Oke, nah suatu hari kita praktek bersama ya. Nah, pada waktu itu terjadi, sumber kasih karunia kita datang sendiri, memenuhi kita dengan kasih karunia. Kasih karunia itu apa sih? Bukan kebaikan untuk menebus dosa kita, bukan. Kalau sudah lahir baru artinya lebih dari itu. Energi, bahan bakar yang membuat kita bisa kuat, teguh. Maka ada kata teguh di sini. Bertahan setia dengan Tuhan. Fokus ke Tuhan, pusat ke Tuhan. Di tengah badai ngamuk, berita ngeri-ngeri. Peperangan terjadi, orang mati meningkat, banyaknya gak keruan. Dan jadi di tengah penderitaan ini terjadi ya. Pembentukan karakter Kristus terjadi dalam rohani Anda. Di mana Anda akan mengalami 5N. 1, Anda akan dipanggil oleh Kristus untuk kemuliaan Dia. Anda akan mengalami promosi di mana Tuhan akan permuliakan Anda. He will memanggil you. 1, 2. Oleh sebab itu dia akan lengkapi Anda. Equip you. 3, meneguhkan Anda. 4, menguatkan. 5, mengokohkan kamu. Itulah dia yang punya kuasa akan jamin. Anda akan mengalami pendewasaan emosi, kesehatan emosi yang bikin Anda jadi orang panggilan, yang yang dilengkapi Tuhan, diteguhkan, dikuatkan, dan dikokohkan. 5M ini saya ganti dengan 5D kalau saya pakai kata bahasa pasif. Okay? Kalau 5M, remember, kamu orang yang Allah memanggil kamu. 2, Allah melengkapi kamu. 3, Allah neguhkan kamu. 4, Allah menguatkan kamu. 5, Allah mengokohkan kamu. Sehingga akhirnya Anda setelah COVID lewat, Anda menjadi orang 5M ini. You don't become bitter. Anda gak jadi pahit. Anda menjadi better. Menjadi lebih baik. Karena Anda tahu, Dia memanggil Anda. Dia lengkapi Anda. Dia kuatkan Anda. Dia teguhkan Anda. Dan Dia mengokohkan Anda. You are a solid rock. Sama seperti Kristus. So masa PSBB ini atau PPKM ini, it's not a bad thing. Akan menghasilkan Kristen 5M. Kita berikan pujian kemuliaan bagi Tuhan ya. He is so good. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa.
Ini adalah masa di mana engkau akan melihat murid-murid Kristus masuk dalam 5 jawatan, akan bertumbuhan, akan muncul emerging apostle, emerging pastor, emerging teacher, evangelist, prophet akan muncul dari tengah-tengah badai ini. Betul-betul orang yang dibentuk, dilengkapi, dikuatkan, dikokohkan oleh Tuhan sendiri. Your church will triumph, akan menang. Terima kasih untuk masa ini. Kami tidak akan sia-siakan 5S itu. Karena hanya itu yang dibutuhkan. Untuk mendapat pemeliharaan Allah. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan agungkan namamu. Amin. God bless you. Dan kalau Anda tidak mengerti, mau praktekkan, Anda mau bertanya, don't hesitate. Kontak kami di email corporate kami. Kita akan menjawab setiap Anda. God bless you.